Selamat petang, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan mengikuti ibadah Kamis Putih yang memiliki makna bahwa kita mengenang pelayanan Tuhan Yesus dalam perjamuan malam terakhir sebelum Dia menderita sengsara dan disalibkan. Tema ibadah kita adalah kerendahan hati untuk kehidupan yang akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Simon Filantropa. Jemaat yang terkasih, warta yang perlu mendapat perhatian kita adalah pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pada pukul 7 di Gereja Lawu akan diadakan perjamuan kudus, dan pukul 5 sore di Bajem Pacet. Kemudian untuk ibadah Taise atau Sabtu Sunyi akan diadakan secara online pada pukul 6 sore. Dan pada hari Minggunya kita merayakan kebaktian Paskah di GKI Lawu pada pukul 8 dan di Bajem Pacet pada pukul 5 sore. Kemudian yang perlu mendapat perhatian bahwa kita akan melakukan aksi kasih bagi Bapak Ibu yang terbeban dan ingin berpartisipasi di dalam aksi kasih ini, bisa ke Gereja Lawu, ditunggu sampai tanggal 15 April 2022. Yang barang-barang yang bisa disampaikan ada di warta, bisa juga melalui transfer di rekening BCA, bahkan kalau yang mau on the spot bisa menghubungi Saudari Meita di nomor yang tertera. Demikian warta yang perlu mendapat perhatian kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah ini, marilah kita mengambil waktu tenang dan mempersiapkan diri kita. Dengan bangkit berdiri, saudara, dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Ia mengundang saudara semua yang bersedia hadir dalam persekutuan cinta kasih-Nya. Mari kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 4, baitnya yang pertama, keempat, dan kelima. Nyanyikan syukur dengan
Jemaat yang saya kasihi, kita dasarkan kebaktian ini pada pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara dan besertamu juga. Silakan duduk. Tema kebaktian kita adalah kerendahan hati untuk kehidupan. Injil Yohanes pasal 13 ayat 14 dan 15 menyatakan demikian. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kita sambut dengan Kidung Baru 90. Marilah sejenak kita melihat diri kita, khususnya melihat bahwa ada banyak kegagalan, ada banyak kesalahan dan dosa telah kita lakukan. Marilah kita memasuki suasana hening dan biarlah masing-masing mengakui salah dan dosanya dalam hati. Mari kita mengaku dosa kita. Tuhan, kami malu karena di hadapan-Mu nampak
ada begitu banyak noda hitam. Ya, noda-noda hitam salah dan dosa kami. Kami mengakuinya dengan tulus, dengan hati yang hancur. Kami memohon pengampunan-Mu, karena hanya pengampunan-Mu lah yang mampu untuk membersihkan salah dan dosa kami. Kami percaya ada jaminan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku untuk kita semua. Berita anugerah diambil dari 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai.
Silakan duduk. Mari kita mempersiapkan diri sebelum membaca, apalagi merenungkan firman Allah, kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mau merasakan dan mengalami kuat kuasa-Mu, khususnya ketika firman Allah dibaca dan diwartakan. Kami percaya bahwa hanya Roh Kudus yang sanggup mempersiapkan kami semua, sehingga sabda-Mu di dalam Alkitab yang berupa kata dan kalimat dikuduskan dan diubah oleh Roh Kudus menjadi firman yang hidup. Firman yang menyapa, menyentuh, mempengaruhi, mengubah dan memperbaharui cara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Kamis Putih ini memberi arti pada perjalanan hidup dan hidup beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat khususnya yang berada di rumah, karena ibadah ini dilakukan secara online. Nah, kita akan membaca Alkitab dari Injil Yohanes pasal 13. Ini bacaan yang sangat terkenal dan menjadi bacaan wajib setiap Kamis Putih dirayakan. Tapi kali ini saya membacanya ayat 12 sampai dengan 17 saja. Yohanes 13 ayat 12 sampai dengan 17. Ayat 12 sampai dengan 17, Yohanes 13. Sesudah Yesus membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mau memelihara dan melakukan firman Allah dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Ada sejumlah kekayaan dari bacaan Injil Yohanes 13. Yang pertama, bacaan kita ini memberikan waktu menjelang Paskah. Jadi menjelang Paskah, belum Paskah. Jadi sudah dekat. Yang kedua, peristiwa Yesus membasuh kaki para murid. Dan dalam pembasuhan itu yang ketiga ada dialog. Dialog Yesus dengan Petrus. Dan itu menarik. Karena ini bicara karena di dalam ketidakmengertian. Jadi Petrus bertanya dan saya kira Yesus selalu meladeni pertanyaan-pertanyaan Petrus. Yang keempat yang tidak kalah pentingnya, saudara, bacaan dalam Injil Yohanes itu ada yang namanya aplikasi etis. Jadi ada sebuah penerapan etika. Ada penerapan etika
Dengan apa? Dengan Yesus memberi contoh. Aku telah memberikan contoh ini etis. Contoh apa? Contoh melayani, contoh mengasihi, contoh rendah hati. Nah, maka saya bilang itu aplikasi etis. Lalu juga setelah itu, saudara, kalau ya jadi peristiwa pembasuhan itu, setelah itu kan pewartaan tentang pengkhianatan Yudas. Jadi di tengah suasana yang bisa dibilang sendu tetapi juga haru, tapi kemudian ada suasana yang lebih sendu lagi, yaitu pengkhianatan Yudas. Saudara bisa membayangkan bahwa orang yang akan mengkhianati pun dibasuh kakinya oleh Yesus. Maka tidak heran kalau Paus Fransiskus itu di dalam acara pembasuhan kaki beberapa tahun yang lalu, dia membasuh kaki narapidana, membasuh kaki orang miskin, macam-macam orang dikumpulkan lalu Paus melakukan pembasuhan kaki. Bahwa pembasuhan kaki ini justru untuk semua, tidak ada diskriminasi, tidak ada yang ini dipilih atau tidak. Tidak. Sekali lagi, bahkan orang yang akan mengkhianati Yesus pun dibasuh oleh Yesus. Nah, saudara, saya mengkhususkan ayat 12 sampai dengan 17. Kenapa? Karena ayat 12 sampai 17 inilah Yesus menjelaskan, kamu ngerti tak? Ketika mereka mesti ngerti apa enggak? Nah, aku adalah guru dan Tuhanmu, membasuh kakimu. Maka sesungguhnya peristiwa ini aplikasi etis yang harus kamu teruskan. Kamu harus saling membasuh kakimu. Ada orang menyebutnya bahwa peristiwa ini adalah peristiwa servant of lordship. Yang kalau diterjemahkan kira-kira ya ketuhanan yang menghamba. Hamba dari ketuhanan, dari Tuhan yang menghamba. Dan itu yang ditunjukkan oleh Yesus. Lah ya, biasanya kan kalau membasuh kaki itu pramuwisma, hamba yang di rumah kalau ada tamu datang dibasuh kakinya. Tapi sekarang aku guru dan Tuhanmu. Ketuhanan yang menghamba, kepemimpinan yang menghamba. Nah, maka kemudian muncullah aku memberikan teladan. Teladan. Dan ini saudara sangat diingat oleh Petrus. Maka di dalam surat Petrus itu kan ada yang mengatakan dia telah penderitaan dan dalam penderitaan itu Yesus memberikan teladan. Sekali lagi memberikan teladan. Dan saudara, pada akhirnya bacaan kita itu kan saya sangat suka ayat 17 itu, jika kamu tahu, ngerti? Jika kamu tahu, ngerti semua ini, berbahagialah kamu. Jika kamu melakukannya. Kalau kamu lakukanlah itu dengan kebahagiaan. Bukan setelah ini kan sebuah permainan, basuh kaki itu kan cuma permainan, saudara. Ya kalau dilakukan hanya sebagai suatu permainan, maka ya dia akan jadi permainan. Tetapi kalau dilakukan dengan kebahagiaan, dengan kesungguhan, maka dia punya sentuhan yang dalam banget. Sentuhan yang dalam sekali. Saya ingat dulu lama waktu saya masih jadi pendeta GKI Ngagel, kita pernah ada camp pemuda dan camp itu juga mengajak teman-teman Krian. Nah dulu biasanya kalau camp itu kalau enggak orang mengakhiri dengan api unggun, gitu. Api unggun kan bakar-bakaran, bakar apa lalu bakar. Tapi juga ada pada waktu itu kita memilih acara itu diakhiri dengan pembasuhan kaki. Dan ketika acara itu dilakukan, saya membawa bahwa suasana ini kalau saudara menganggap ini main-main, lebih baik tidak dilakukan. Tetapi kalau saudara menganggap ini sungguh-sungguh, maka lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Jadi
Yang mau sungguh-sungguh saja yang lakukan. Dan saya membasuh kaki seorang remaja. Ya, saya lakukan dengan sungguh, dan seusai acara itu anak itu datang dan bahkan lalu dia menceritakan perasaannya, ya, dan tersentuh luar biasa. Padahal anak itu biasanya dikenal anak yang bandel di kalangan teman-teman itu, saudara. Tapi pengalaman itu bagi saya membekas sekali. Bahwa ketika orang lalu jadi bahagia, ada sesuatu beban, ada kesalahan yang kemudian bisa dibebaskan. Karena merasakan sentuhan cinta, merasakan ada kerendahan hati yang dilayankan, yang dilakukan. Nah, saudara-saudara, maka saya tadi katakan bahwa akhir bacaan ayat 17 itu bagi saya sangat menarik. Kamu berbahagia jika kamu melakukannya. Lakukanlah itu dengan kebahagiaan. Saudara-saudara yang saya kasihi, pada tahun 1380 sampai 1471 pernah hidup seorang bernama Thomas Hermeken. Thomas Hermeken dia lahir di Hermeken, di Kempen dekat Köln, Jerman. Apa yang terkenal dari Thomas ini? Di kemudian hari dia lebih dikenal dengan nama Thomas A. Kempis. Thomas A. Kempis. Dia seorang, ya apa ya kalau dibilang spiritual. Ya. Jadi lebih kayak kalau saudara nanti Sabtu ada ibadah taise, maka meditatifnya itu sangat terasa dari orang yang sangat meditatif. Dan beliau menjadi terkenal ketika tahun 1420 menulis buku judulnya Imitatio Christi. Imitasi Kristi, meneladani Kristus, dan buku itu menjadi salah satu buku ibadah. Jadi kalau bahasanya kita kayak buku liturgi. Liturgi bagaimana orang dibawa pada suasana meneladani Kristus, imitatio Christi, imitasi Kristi. Kristus, imitasi Kristus. Nah, saudara-saudara, dalam buku itu ada banyak orang sebenarnya mengalami perubahan. Justru karena sentuhan bagaimana Kristus meninggalkan teladan bagi banyak orang. Dan itu dinyatakan lewat bentuk peribadahan. Saya baru kali ini Kamis Putih saya layankan sebagai sebuah kebaktian. Bukan sebagai suatu acara di mana orang memang dipersiapkan untuk merasakan sentuhan. Bagaimana Kristus di saat terakhir, perjamuan terakhir itu masih membasuh kaki para muridnya. Saudara-saudara yang saya kasihi, pembasuhan kaki itu memberikan makna tentang kerendahan hati. Ya, pembasuhan kaki itu memberikan makna tentang melayani. Ya, pembasuhan kaki itu memberikan tentang mengasihi. Ya, pembasuhan kaki itu menceritakan, menggemakan tentang persahabatan. Kamu adalah sahabatku dan aku yang adalah sahabatmu itu membasuh kakimu. Ya, tetapi sekaligus pembasuhan kaki itu mau menyatakan, aku berada di ujung penderitaan. Karena sebentar lagi penderitaan itu aku tanggung. Bahkan orang yang mengkhianati aku pun aku basuh kakinya. Siapa tahu kalau dibasuh kakinya dia bisa berubah. Kalau toh tidak, maka pembasuhan kaki ini menunjukkan bahwa aku siap menanggung penderitaan. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi, ketika ada di Kamis Putih, berarti kita sudah melewati yang namanya Minggu Palmarum. Biasanya kan seminggu itu ya, Minggu Palem Yesus masuk Yerusalem. Lalu Kamis Putih itu penetapan perjamuan, pembasuhan kaki. Lalu ada Jumat Agung, itu tentang wafatnya Tuhan Yesus. Lalu Sabtu Sunyi,
Nah, Sabtu Sunyi itu biasanya lalu memang berada di lebih berkaitan dengan pemakaman. Nah, di makam. Makanya di beberapa suku di Indonesia ini ketika Sabtu Sunyi orang pergi ke kubur. Ya, orang pergi ke kubur. Nah, dengan keyakinan bahwa diharapkan yang ada di kubur ini akan bangkit. Dan pada Minggu Paskah itulah kebangkitan. Rentetan peristiwa ini menjadi penting untuk kita rayakan. Dan Kamis Putih mengajak kita untuk ada teladan yang Yesus tinggalkan kepada kita. Kerendahan hatinya, cintanya, pelayanannya, tanggung jawabnya menanggung penderitaan kita. Semua berada di Kamis Putih. Semoga makna seperti ini kita bawa sebelum kita menyambut Jumat Agung maupun Paskah. Amin. Mari jemaat dengan bangkit berdiri bersama dengan umat beriman di seluruh dunia dan di sepanjang zaman, kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita menghaturkan doa-doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami berdoa bagi ada banyak orang yang terus berjuang untuk meneladani Kristus. Kiranya Tuhan memberikan ketekunan, kekuatan, ketabahan, supaya kerendahan hati, pelayanan, cinta, dan juga tahan menghadapi penderitaan seringkali ada pada mereka yang berjuang meneladani Kristus. Begitu juga seharusnya gerejamu, biarlah di tengah segala kesulitan, gereja selalu berjuang untuk melanjutkan, menjelmakan keteladananmu ketika Yesus membasuh kaki para murid. Biarlah kebersalingan selalu menjadi kekuatan gereja di dalam karya-karya layanannya maupun ketika gereja memancarkan cintanya. Bapa yang di surga, kami juga mempercayakan kehidupan banyak orang, khususnya orang-orang yang selalu menghadapi kesewenangan, orang-orang yang selalu kalah, orang-orang yang selalu ketinggalan, kalau tidak mau dikatakan ditinggal. Ada orang-orang yang selalu dikorbankan atas nama pembangunan, atas nama kemajuan, kesejahteraan, dan apapun yang bagus-bagus istilahnya. Tuhan, tolonglah mereka. Kami yakin bahwa Tuhan berada di mereka, berpihak pada mereka. Orang-orang yang seringkali jadi tumbal dari pembangunan ini. Kiranya ketika Tuhan ada bersama mereka, itu menyadarkan banyak orang bahwa yang namanya hal-hal yang baik harus bisa dinikmati oleh semua orang. Ya, semua orang. Bahkan yang namanya pembangunan itu menjadikan semua orang adalah manusia. Manusia yang utuh, manusia yang penuh. Bapa yang di surga, kami berbahagia bahwa kami berada sudah dekat dengan Jumat Agung maupun Paskah. Segala persiapan kami untuk ikut perjamuan kudus esok, kami yakin bahwa Tuhan yang menolong, supaya perjamuan kudus itu memperlengkapi kami untuk dipersatukan dengan Kristus dan dengan jemaat, untuk melanjutkan karya-karya Yesus di bumi ini. Bapa yang di surga, kami juga percaya bahwa Tuhan yang menolong gerejamu. Biarlah setiap badan pelayanan, setiap orang-orang aktivis, fungsionaris, Tuhan berikan semangat, Tuhan memberikan tanggung jawab sehingga karya-karya mereka menjadi karya-karya gereja yang meneruskan karyamu bagi sekitarnya. Kami yakin bahwa Tuhan juga menolong kami semua di dalam kehidupan keluarga kami. Secara khusus ketika kami masih berada di pandemi, biarlah kami sabar, kami tetap bertanggung jawab untuk protokol kesehatan. Kami tidak ceroboh, kami tidak sembrono, kami tidak serampangan menjalani hidup ini. Tetapi kami berhati-hati, berjaga-jaga bahwa kami ini melindungi orang lain dan orang lain melindungi kami. Dan kiranya semangat seperti itu selalu menjadi semangat bersama kami. Bapa yang di surga, kami juga mempercayakan kehidupan teman-teman kami beragama Islam yang sedang berpuasa. Kiranya puasa itu menolong mereka untuk menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang
sungguh-sungguh akan menuju pada fitrahnya orang-orang yang menciptakan, menghadirkan perdamaian-Mu. Dan kami yakin bahwa mengendalikan lapar itu juga menjadi bentuk bagaimana kami mengendalikan segala hal yang buruk dalam hidup ini. Bapa yang di surga, kami juga percaya Tuhan menolong kami semua supaya kami hidup berdampingan, kami merayakan perbedaan, kami dimampukan untuk membangun perdamaian, keadilan, kemanusiaan di negeri ini. Kami mempercayakan juga teman-teman kami, pemandu pujian, pemain musik, tim multimedia, Satgas COVID, mereka yang melakukan rekaman ini. Biarlah Tuhan senantiasa membimbing mereka. Tuhan mengiringi perjalanan hidup mereka. Ya Bapa yang di surga, kami juga menghaturkan doa-doa pribadi kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kami, Allah mengabulkan doa-doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur kepada Allah atas limpahan kasih-Nya. Saat ini kita merayakan kasih Allah dengan mengaturkan persembahan kita. Firman yang mendasari persembahan diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pengumpulan persembahan dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, jemaat bisa mengumpulkan celengan yang telah diperoleh. Apabila ada yang belum memperoleh celengan, bisa menghubungi penatua sektor atau kantor gereja. Kemudian yang kedua, jemaat bisa melakukan transfer ke rekening BCA GKI Mojokerto di nomor 050 2211 160 atas nama GKI Mojokerto. Kemudian yang ketiga, jemaat bisa melakukan scan kode QRIS pada menu pembayaran online yang saudara miliki seperti OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk menyiapkan serta memberi persembahan kita. Dengan bangkit berdiri, mari kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk membawa persembahan kami yang asalnya adalah dari-Mu. Dan dengan kerendahan hati kami menyadari bahwa seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Kami mengembalikan sebagian dari milik-Mu ini untuk dipakai dalam pelayanan pekerjaan di tempat ini. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin meluas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Kami segenap majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Emeritus Simon Filantropa. Kiranya Tuhan memberkati Bapak sekeluarga. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, ulanglah dan lakukanlah sabda Tuhan. Kami akan melakukan yang Tuhan sabdakan. Lakukanlah dalam hidup sehari-hari, dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai dan kasih sayang Allah Bapa, di dalam persekutuan Roh Kudus, melengkapi, memampukan, dan beserta saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin.